Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan di manapun berada. Sekarang kita di podcast Ngopi Santen. Bersama saya sekarang ini adalah Inspektur 2 Sukiman. Ya. Selamat pagi Pak Kiman. Selamat pagi Mas Fuad. Beliau juga anggota di Tatanan 7 Forum Kabupaten Blora Sehat. Nah pagi ini kita akan ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan Tatanan 7 Pak Kiman. Iya, Yang transportasi dan lalu lintas. Tapi kita akan fokus lagi di lalu lintas ya. Oh iya, bidang lalu lintas Lalu sesuai lintas. dengan Pak Kiman bidang sehat kami. pagi ini? Alhamdulillah sehat sekali Mas Fuad. Luar biasa Iya. dengan kopinya pagi ini. Wah ini ngopi santen ya pagi-pagi. Ngopi santen saya sama Ibas Kiman tuh Sehat udah sedanten ya. ya ngobrol pagi sehat sedanten. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau tentang tatanan 7 ya kawan-kawan ya. Jadi teman-teman yang sekarang juga sedang menyaksikan di live TikTok, silahkan bisa bertanya ya. Nanti kita akan Oh iya. jawab ya Ya. seputar lalu lintas. Seruput dulu kopinya. Baik Pak Kiman, kita tahu ya di Blora ini kan berbagai permasalahan tentang yang berkaitan dengan lalu lintas tuh banyak sekali ya. Iya. Apa nih Pak Kiman yang secara umum saja di Blora itu seperti apa kondisi tatanan lalu lintas kita? Ya, terima kasih Mas Fuad. Memang saat ini saya mewakili dari Polres Blora dalam hal ini Satlantas kaitannya dengan transportasi dan lalu lintas, yaitu bidang kami lalu lintas. Saat ini memang kecelakaan khususnya di Kabupaten Blora memang meningkat, khususnya di daerah-daerah yang rawan kecelakaan, yaitu adalah black spot. Oh yes, yeah. Apa tuh black spot? Black spot itu adalah suatu wilayah yang memang terjadi rawan kecelakaan dan itu mempunyai nilai atau bobot yang menurut AEK atau angka ekivalen kecelakaan itu mulai nilainya adalah 30 ke atas. Maksudnya 30 poin. 30 poin ke atas. Frekuensinya maksudnya? Jadi gini, kami sampaikan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas itu mempunyai nilai atau bobot. Jadi dikatakan daerah rawan kecelakaan atau black spot itu apabila nilainya selama 2 tahun itu di daerah tersebut segmen jarak antara 100 meter sampai 500 meter itu nilai AEK-nya atau poinnya adalah 30 ke atas. Oh gitu ya. Dan itu biasanya fatal juga ya? Fatal juga. Jadi setiap kecelakaan itu memang mempunyai nilai atau bobot yaitu luka ringan atau kerugian materi, kemudian luka berat dan yang paling tinggi adalah meninggal dunia. Jadi itu masing-masing mempunyai nilai. Seperti luka ringan atau kerugian material itu adalah nilainya poinnya adalah 1. Oh, itu dihitung ya? Ada rumusnya ya? Ada rumusnya. Jadi kita data itu tidak asal menentukan black spot itu karena gitu sering terjadi laka di situ black spot belum tentu. Karena ada nilai perhitungannya. Jadi sesuai basic data. Luka ringan 1. Berapa? Luka ringan 1. Iya, terus? Kemudian luka berat itu poinnya adalah 3. Gitu ya. Yeah. Meninggal dunia, Mas? Meninggal dunia adalah poinnya 10. Berarti menyumbang paling besar menyumbang paling besar adalah meninggal dunia. Jadi dikatakan black spot apabila selama kurun waktu 2 tahun itu di segmen jalan antara 100 meter sampai 500 meter selama 2 tahun itu nilai poinnya adalah 30 lebih, berarti itu dikatakan black spot. Artinya kalau itu menyebabkan meninggal dunia dan itu ada 3 korban yang terjadi itu sudah mendekati atau masuk ke black spot sudah masuk black spot. Oh gitu ya. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun nggih. Oh, waktunya 2 tahun. Iya, 2 tahun. Terhitungnya 2 tahun ya. Terhitung 2 tahun. Kalau lebih berarti tidak masuk. Oke, terus ngomongin black spot nih Mas, ini termasuk satu yang baru ya di Blora itu kan black spot. Saya juga baru beberapa waktu ini setelah ngobrol sama jenengan ternyata ada loh daerah-daerah yang memang bisa menyebabkan korban kecelakaan itu sampai sangat parah dan ini di mana saja Mas? Blora, ya di mana saja itu? Kami sampaikan menurut data kami yang kami ambil dari IRSMS yaitu Indonesian Road Safety Management System. Yes. Itu kita basic datanya untuk kecelakaan adalah di IRSMS. Jadi untuk Blora ini kita sekarang saat ini ada 4 lokasi black spot Mas buat. Udah 4 lokasi Ada 4 lokasi. Di mana aja tuh? Yang pertama adalah di Jalan Blora Rembang yaitu tepatnya di ikutnya Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Ini di sekitar POM SPBU Medan. Oh, dari mana Mas? Jadi lokasinya tuh titiknya dari mana sampai mana nih? Ini dari sekitar SPBU Medang itu ke selatan sampai Pesawahan itu. Oh, sampai selama segmen 500 meter. Berarti sampai mendekati ini ya jembatan yang Kasir itu ya?
sebelah penggilingan. utaranya. Oh ya, ada toko material itu ya? Toko material Oh, itu. sekitar itu ya? Sampai yang SPBE itu. Iya. SPBE. Terus selain di Medang, yang 3 yang Kami selanjutnya? sampaikan dulu Mas Fuad Ya, untuk Medang. di lokasi ini sendiri, untuk yang menyumbang kecelakaannya ini ada 5 laporan polisi. Jadi poinnya sendiri di daerah tersebut adalah 41. Jadi meninggal dunia ada 4, kemudian luka ringannya ada 10. Luka ringan 10 ya, Mas, ya? Yeah. Itu terjadi kurun waktu tahun? Tahun dari 2003 sampai 2024. Berarti masih terhitung ya? Ya, masih Sampai terhitung nanti 2025 ya? karena jaraknya adalah kita 2 tahun untuk black spot itu. Itu kalau di Medang saya perhatikan memang jalannya kan datar, Mas, ya? Datar Lurus dan sekali itu, lurus ya? lurus, dan itu jalannya bagus sekali. Sehingga mungkin perlu kita terapi yang perlu dilaksanakan di lokasi tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Seperti apa tuh terapi yang bisa kita lakukan untuk mencegah kondisi yang tadi sampai fatal itu terjadi apa, Mas, kira-kira? Iya, kami dari kepolisian sebenarnya untuk terapi-terapi itu adalah secara persuasif, preventif maupun represif atau penegakan hukum secara skala prioritas. Untuk preventif sendiri kita bisa melaksanakan mungkin pemasangan himbauan-himbauan tertib lalu lintas, atau mungkin himbauan untuk selalu berhati-hati sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan satu lagi ya, yang saya tahu di setiap malam minggu ya, kalau nggak salah itu di tempat yang tadi kita sebut itu juga sering dipakai untuk ini ya, Mas, ya, untuk kegiatan balap liar juga. Apa sudah sering ada penertiban di sana? Alhamdulillah setiap malam minggu kami dari Polres Blora sudah ada kegiatan yang namanya patroli skala besar. Oh, gitu yaitu ya. gabungan dari beberapa fungsi di Polres Blora yang melaksanakan patroli untuk mencegah tindak pidana maupun aksi balapan liar. Oh, gitu ya. Alhamdulillah untuk daerah tersebut saat ini aman dari balap liar, tapi kami mengajukan, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Dinrum Kimhub, khususnya dengan MRLL atau manajemen rekayasa lalu lintas untuk dilaksanakan pemasangan pita kejut, Mas Fuad. Oh, pita kejut ya? Pita kejut, benar sekali. Jadi untuk preemptif kita adalah bisa melaksanakan pemasangan himbauan tertib lalu lintas maupun nanti kalau mungkin sudah ACC bisa dipasang pita kejut untuk mengurangi kecepatan sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, di wilayah itu kan ada yang daerah rawannya 100 sampai 500 meter. Nah, pemasangan pita kejutnya itu secara teknis seperti apa, Mas, gimana? Kemarin kami sudah melaksanakan pengecekan lokasi dengan MRL Dinrum Kimhub. Rencana adalah pemasangan 3 titik lokasi. Sehingga mungkin sekitar dibagi 3, 500 meter itu dibagi 3, sehingga bisa mengurangi kecepatan pengendara lalu lintas. Oh, gitu ya. Itu bagian dari treatment juga ya? Bagian dari treatment atau terapi di lokasi black spot. Ya, diharapkan ke depan akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Pas melewati pita kejut itu terasa kayak genjel-genjel gitu ya? Ya, benar sekali. Itu nanti adalah yang memasang adalah dari memang yang berkompeten adalah Dinrum Kimhub, khususnya bagian MRLL. Kami hanya mendukung karena ini adalah punya ranah sendiri Mas Fuad. Kami dari kepolisian bidang lalu lintas, tapi untuk sarana prasarana jalan adalah dari Dinrum Kimhub. Termasuk ini, kalau himbauan-himbauan semacam hati-hati rawan kecelakaan itu nanti dari Dinrum juga kah atau dari Satlantas, Mas? Kami dari Satlantas juga ada, Dinrum Kimhub ada, kemudian dari JR pun ada juga, karena kami dari Satlantas selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang membidangi lalu lintas. Saling kolaboratif. Saling kolaborasi. Untuk himbauan sudah banyak sekali terpasang, tapi kan kalau himbauan itu mungkin spanduk itu kan ada yang baca. Mungkin dibaca juga, kemudian lama-kelamaan akan mungkin rusak dan hilang. Betul. Mungkin ke depan apabila ada mungkin program-program dari mungkin kabupaten kota sehat bisa membuat semacam himbauan yang agak paten ya, mungkin agak materialnya maksudnya. Bener, bukan hanya spanduk tapi mungkin seperti besi, kemudian ada dari seng itu kemudian dicat dan tulisannya tebel ya. Tulisannya tebel ya, biar lebih
awet. Iya, kemarin kita juga sempat ngobrolin juga ya, beberapa titik di Blora itu ternyata ada kurang sekitar berapa Mas? 10 ya? 10 yang perlu Iya, perlu ini ya, perlu mungkin terapi itu. terapi dan himbauan tadi ya. Himbauan, pemasangan himbauan. Salah satu yang kemarin sudah dipasang juga di daerah Kalimodang. Ini juga daerah Jalan Blora Cepu khususnya kemarin masih dicabak Mas. Oh, dicabaknya ya. Dicabak di Kalimodangnya nanti kita rencanakan tapi saat ini belum terpasang. Oke, siap. Oke. Baik, Pak Giman. Wah, ini seru katanya. Kita masih akan ini ya, akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Jadi nanti daerah mana lagi selain Jalan Raya Blora Rembang di wilayah Medang tadi yang termasuk dalam wilayah Black Spot. Kita rehat dulu. Ngopi dulu, Mas. Ngopi dulu. Baik, kawan-kawan masih di Ngopi Santen. Saya pagi ini sama Ibda Giman ngopi dengan gelas Ecopin ya. Ada jadi oh iya ya. Jadi ekologi printing namanya kawan-kawan. Itu ditaruh di gelas juga cukup bagus. Nah, kita obrolin lagi tentang Black Spot ya. Tadi kita sudah sebutkan satu lokasi di Jalan Raya Blora Rembang. Nah, lokasi berikutnya di mana nih? Lokasi yang berikutnya adalah di Jalan Blora Cepu, yaitu di Simpang 4 Seso sampai dengan 40 Alugoro. Oh, berarti yang Polres itu ya? Oh iya, perapatan Polres itu ya? Benar sekali Mas Fuad. Dari Simpang 4 Seso itu ke barat sampai depan Batalion 40. Oke. Angka statistiknya? Statistiknya di sini adalah terjadi 9 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari tahun 2004 dan 2005. Fatal, Mas. Ini yang di sini adalah poinnya atau nilai AEK-nya adalah 36 Mas Fuad. Jadi sudah dikatakan jackpot karena 30 ke atas. 9 kejadian kecelakaan, kemudian angka MJ 3, kemudian lukanya adalah 10. Luka ringan saja. MD aja udah menyumbang 30 nih poin ya, apalagi ditambah yang ringan berarti memang benar ya. Di atas 30 ini ya nilainya. 36 poinnya. Jadi kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinrum Gimbuk dalam hal ini khususnya bidang MRRL, kita pengajuan juga untuk dipasang pita kejut juga Mas. Oh, gitu ya. Karena memang di situ kan jalannya lurus juga. Betul. Lurus dan bagus. Apalagi juga jalan nasional gitu. Sangat menggoda untuk gaspol ya. Gaspol lah, lurus sekali. Itu makanya kan untuk menanggulangi itu kan kita perlu pemasangan pita kejut untuk mengurangi kecepatan. Dan memang tingkat keramainannya juga cukup ramai Mas kalau di pagi hari itu ya. Memang jam-jam tertentu itu adalah padat sekali Mas Fuad, terutama dari timur ke Blora karena kan pagi banyak mengantar sekolah, kemudian berangkat. Kalau dilihat dari ini ya, jumlah kecelakaan itu bisa nggak diklasifikasi kejadian kecelakaannya itu terjadi di pagi, siang atau malam hari Mas? Ada keterangan nggak itu? Ini pukul-pukulnya rata-rata pagi Mas Fuad. Pagi ya? Terutama pagi hari dan kemudian pukul 14, 15. Nah, mungkin ini adalah pagi hari waktu berangkat kerja dan kemudian waktu pulang kerja. Oh, waktu pulang kerja ya. Berarti memang pas jam-jam sibuk itu tadi ya. Jam sibuknya. Di Black Spot antara Simpang Polres sampai dengan 40 itu kurang lebih sekitar 500 meter ya Mas ya? 500 meter. Apa tadi yang perlu diberikan di sana? Mungkin di sana yang perlu diperbanyak adalah selain pita kejut, kita harus memasang himbauan lalu lintas. Pita kejut juga 3 juga jumlahnya? 3 juga. Kita rekomendasikan 3, mungkin kita perlu nanti survei lokasi lagi karena kan tadi beberapa kali Pak Ibda Sugiman menyebutkan pita kejut itu bentuknya seperti apa sih Mas? Pita kejut itu adalah semacam mungkin tonjolan di jalan sehingga apabila pengendara melewati itu ada semacam kayak gitu ya. Bisa terapi lah, bisa sehingga mengurangi kecepatan. Oh, gitu ya. Dengan mengurangi kecepatan diharapkan bisa menurunkan angka kecelakaan atau gitu mencegah. Ya. Kenapa jumlahnya 3 ini? Adakah alasannya? Karena begini Mas Bat, segmen 500 meter itu kalau dibagi 3 kan bisa maksimal. Gitu ya. Jadi kurang lebih 150 meter mereka akan mengurangi lagi dan gitu ya. Oke, masuk ya teman-teman. Selain itu tadi, kita kemudian perlu pemasangan himbauan tertib lalu lintas atau mungkin himbauan tentang hati-hati karena jalur ini jalurnya rawan kecelakaan. Iya. Diharapkan sehingga apabila masyarakat membaca himbauan itu sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi Mas. Kalau di asrama militer 40 itu kan memang sudah ada ya kawasan militer terhadap kurangi itu juga salah satu ini juga ya. Iya.
Cuman bisa mengurangi juga kecepatannya. Oke. Apa nih, apalagi nih yang perlu diinformasikan ketika kita berada di black spot di wilayah Seso ini Mas? Selain informasi yang tadi sudah Jidan sampaikan, selain tadi juga memang rawan terjadi iklan karena kondisi rame di jalan raya tadi, apalagi yang bisa kita dapatkan ini di situ? Ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, kami dari Satlantas tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, tertib berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Ya. Itu paling utama lah ya. Paling utama. Dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Itu sudah pasti harus lengkapi surat-surat kendaraan. Oke, clear ya. Jadi di Jalan Raya Blora Rembang, di Jalan Raya Blora Cepu, terus yang ketiga nih di mana nih? Yang ketiga di Jalan Blora Cepu juga, tepatnya di depan SMP Sambong. Di depan SMP Sambong. Benar sekali Mas Fuad. Kecamatan Sambong ya berarti ya? Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Ini menurut database ada 7 kejadian laka lantas. Kemudian nilainya atau AEK-nya poinnya adalah 34. 34 juga. 34. Di atas 30 ya udah masuk black spot. Ini terhitung tahun berapa Mas Kiman? Terhitung tahun 2003 dan 2024. 2024 ya. Oke. Kalau kita lihat ini ya, jalurnya juga hampir mirip juga ya. Hampir mirip dengan yang di Seso tadi Mas Fuad. Lurus dan jalan nasional dan jalannya bagus. Sehingga mungkin kecepatan pengendara itu mungkin tinggi ya. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang mungkin mengagetkan itu mereka dapat terjadi kecelakaan. Dan saya juga sepertinya ini benar apa enggak ya? Sepertinya di jalur itu juga ini ya, bergelombang juga jalannya ya. Iya, agak bergelombang ya. Sebelum masuk ke Brosot itu kan ada jalur yang agak ngombak gitulah ya. Kalau di daerah Blora yang rawan kecelakaan juga itu Mas, di antara hutan Tabak sampai Kalimodang itu. Kalimodang, benar sekali. Itu kan banyak tikungan tajam. Tapi itu belum masuk kategori black spot. Oh, belum masuk black spot ya. Untuk angka kecelakaan lalu lintas di situ sering terjadi. Sehingga kami nanti ke depan berencana membuat himbauan-himbauan hati-hati di jalan di titik-titik tikungan yang memang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Oh gitu ya, memang harus ini ya, kita upayakan pencegahannya. Iya, sebelum itu terjadi. Jadi kecelakaan lalu lintas itu tidak bisa dihindari Mas Fuad, bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Bisanya adalah kita mencegah ya. Tidak bisa dihindari tapi bisa dicegah. Mencegah dengan cara-cara yang ini ya, dengan cara-cara yang tidak mendekatkan pada risiko tadi ya, apa? Benar sekali. Risiko supaya terjadi itu, misalnya nih kayak kita mengendara tiba-tiba dapat telepon, itu juga salah satu hal yang bisa sangat menyebabkan kecelakaan lalu lintas Mas Fuad. Jadi apabila mungkin teman-teman semuanya berkendara di jalan, hindari memakai handphone ya. Lebih baik kita menepi dahulu, kemudian kita angkat telepon, setelah itu baru setelah selesai kita lanjutkan perjalanan kembali. Karena membagi fokus itu jelas susah ya ketika jelas sulit sekali. Apalagi yang baru pacaran awal-awal lah, biasanya kan baru hot-hotnya sehingga hampir tiap hari telepon-teleponan tidak mengenal waktu Mas Fuad. Semalam udah sleep call, paginya masih lanjut lagi. Paginya bangun tidur ngecek lagi ya Pak. Pengalaman kita ini. Terus jadi daerah black spot tadi nilainya berapa Mas? 34 ya yang di Sambong ya. Itu juga sudah masuk dalam kategori black spot. Terus yang satu lagi di mana nih? Yang terakhir ini. Ini di Kelurahan Tambak Romo, depan pom bensin Jalan Cepu Randu Blatung. Tambak Romo berarti pom bensin yang arah ke Randu Blatung ya? Randu Blatung benar sekali. Iya benar, berarti melewati Bravo itu ya? Bravo ke arah Hotel Grand Mega itu ya? Kenapa Mas? Di situ ada alasannya, pasti ada angkanya nih. Di sini angkanya adalah terjadi 14 angka kecelakaan lalu lintas 14 angka ya. Tapi poinnya masih terbilang agak kecil ini. Yaitu poinnya adalah 32. Sudah masuk ya? Sudah masuk biarpun 32. Jadi ini daerahnya Bu Heru nih Mas. Tercatat di sini menurut database adalah yang meninggal adalah 2 orang. 2 berarti nilainya sudah berapa? 20 ya. Ditambah kecelakaan yang tadi angkanya 14. Angkanya luka ringan ya. Oke, wah ini update juga Mas ya informasinya ya. Jadi kalau kita mengamati black spot ini berarti bisa ini ya, lokasinya bisa terjadi berbeda-beda ya, artinya berbeda-beda dan bisa berubah waktunya. Karena
alokasi waktunya adalah selama 2 tahun. Betul, dulu pertama kali Pak Ibragiman itu menyampaikan ke saya waktu itu Menden ya, Menden itu Di masuk Jalan Randu Bratung Menden, betul iya, sekali. itu sekarang udah nggak lagi? Sudah tidak lagi Mas Fuad. Jadi sudah menurut Oh, database terbaru adalah sekarang adalah 4 ini. 4 Karena ya? ini adalah basic data, tidak Oke, asal-asalan yes. kita ngambil sering terjadi kecelakaan itu adalah black spot, tidak. Oh Jadi gitu kita ya, harus ada adalah hitungannya. ada basic datanya dan itu online di aplikasi IRSMS. Nah dari data yang tadi kita terima bahwa Menden, Jalan Raya Menden Randu Blatung tadi black spot sehingga tidak terjadi lagi nih, ada upaya apa Mas, di sana itu waktu itu? Kami di sana dulu adalah melakukan terapi yaitu pemasangan himbauan Mas buat. Iya, Himbauan kemudian patroli itu hmm, jelas. hmm, Jadi untuk pencegahannya kita preemptifnya kita iya, memasang himbauan, mhm. kemudian preventifnya atau penanggulangannya adalah kita dengan melaksanakan patroli. Oh gitu ya, Nggih. untuk membuat mereka ini kader juga ya. Nggih. Dan satu lagi Mas, di wilayah selatan tuh kan, kita tahu ya sekarang ada jalur baru nih Oh di yang wilayah mana? Getas itu nggih, Iya, Randu Blatung arah Bekasi ya. Ngawi. Ini kan kelihatannya jalannya juga mulus nih, bagus nih. Nah ini Jalan apa yang baru, lurus, dan bagus sekali. ini apa ya, ini yang perlu kita waspadai apa ketika ada jalan bagus lurus dan itu berada jauh dari apa, dari, Dari pemukiman pemukiman. pemukiman. Ini biasanya akan terjadi apa di sana? Kemarin Mas Bat, memang Iya, kemarin sempat ada viral kejadian balap liar di Jalan Getas iya. itu, jalan baru itu. Alhamdulillah kami begitu mendapat informasi, kami langsung bergerak sehingga kami mengamankan para pelaku balap liar ini. Oke. Oh, sempat diamankan ya Nggih, karena ini kan sudah pelanggaran hukum sehingga kami melaksanakan tindakannya? kegiatan penindakan Oke. yaitu penindakan hukum Itu berarti terjadi di jauh ini ya Mas ya, di jauh dari pemukiman. oh, dan itu saya bayangkan kalau misalnya ada ini ya, pelintas yang dari Ngawi ke arah Blora itu pasti Nah, itulah Mas Bat, iya, kita tidak mengharapkan terjadi balap liar itu bisa mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan pengendara jalan yang yang lain. lainnya. Tidak Sehingga kami selain melakukan tindakan hukum kemarin, iya, melakukan penilangan dan pembinaan kepada para pelaku balap liar, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinrum Kimbub, mmm, dalam hal ini manajemen rekayasa lalu lintas, pemasangan pita kejut. Alhamdulillah kemarin langsung setelah ya. kita koordinasi sudah terpasang pita kejut. Berapa titik lokasi Mas? Ada 3 titik lokasi Di juga, wilayah itu ya, di wilayah itu di nggih, Getasnya di atau di Getasnya nggih. oke. Berarti aman lah ya, maksudnya udah mulai ada perhatian di sana. Nggih, Ada juga lampu juga ya, lampu penerangan jalan? ada, Gitu ya, jadi akan lebih inilah ya, lebih memudahkan lebih memudahkan pengguna jalan mmm, sehingga diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat oke. kita minimalisir. Iya, bener ya, ada jalan baru ternyata juga jadi arena balapan baru ya. Nah itu makanya jalan jelek mungkin kita Iya, keluh, ngeluh ya, jalan jalan bagus baru, itu dimanfaatkan oleh sekelompok anak-anak orang atau ya, sekelompok orang yang tidak bertanggung tanggung jawab. jawab Tapi sudah kami tindak yaitu penilangan mmm, karena sesuai dengan hukum yaitu yes, tindakan tilang, oke. kemudian pembinaan kepada para pemuda atau orang-orang yang melaksanakan kerapian. Berarti terpantau dan kita jadi merasa lebih aman lah ya, maksudnya merasa aman ketika Insya Allah melintas aman kalau kita meskipun melintas di daerah di situ, malam hari di tetap malam aman hari. ya. Baik Pak Giman, ini sudah di segmen kedua udah selesai, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrolin tentang hal apa yang bisa kita Ya, baik, lakukan oke untuk Mas. menghadapi situasi yang seperti tadi ya, Ya, ada black spot dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi, kopi dulu Pak Giman, kopi monggo. dulu. Bu Heru masuk dalam black spot, layaknya Data yang ini katanya karena harus dilihat. data ya. Sekarang kita nanti Ya. akan Iya. oke, ada pertanyaan dari Kak Dwi. Selamat pagi Kak Dwi, ada yang mau ditanyakan? Aku ben ket ben gak suwung lho. Tanya apa Mbak? Monggo Mbak. Ya, ya, ya. Terjadi itu terus nih ya.
Tadi iya. Oh iya. Ya, tadi kita jelaskan. Malah kalau mistis di luar ranah. Udah Karena ini adalah dibacakan. basic data. Ditulis ya. Pertanyaannya Kak Dwi ditulis. Ya. Ya, G. ya. Gak apa-apa ini kan interaktif. G, Mbak, karena itu pun 4G. kecelakaan lalu lintas itu penyebabnya apa itu ada anatominya. Oh, gitu ya. Jadi tidak serta-merta mungkin daerah rawan itu mungkin mistis seperti itu, G. Tapi kita kan berdasarkan nasionalitas, G. Iya. Udah, siap? Yuk. Baik, kawan-kawan, kita lanjut lagi di Ngopi Santen, ngobrol pagi. Asik ya Pak, gimana pagi-pagi Asik ngobrol? sekali dengan kopinya. Tetap sehat ya. Jadi tadi kita ngobrolin tentang 4 titik yang update ya, yang disampaikan Pak Ibda Sukiman tentang daerah mana saja yang terjadi apa, itu bisa dikatakan black spot ya. Black spot, ya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Dwi yang beliau menyampaikan di TikTok ya, bahwa ada beberapa titik lokasi di wilayah Kecamatan Ngawen, di depan pompa bensin, di depan SMP Merdeka, itu kan daerah-daerah yang rawan terjadi kecelakaan. Itu tapi kenapa itu tidak masuk dalam black spot? Yang pertanyaan keduanya, apakah ada kaitannya antara kecelakaan yang sering terjadi di tempat itu dengan mistis, Mas? Oh iya, Nah, mistis ya, luar biasa ini. Ini tanggapannya Pak Ibda gimana nih? Pertanyaan yang mungkin masyarakat banyak juga yang bertanya seperti itu ya. Kadang-kadang gini juga, orang sering terjadi di tempat yang sama dan di situ ada pohon, Mas. Iki sing disalahke gak wonge malah pohonnya ditegur. Iki mesti sing marake. Mistis seperti itu ya, hal gaib ya. Gimana nih tanggapannya Mas Kiman? Ya, terima kasih Mas Kuat. Kami jawab untuk pertanyaan pertama, untuk daerah tersebut rawan kecelakaan, tapi menurut basic data kami karena belum memenuhi angka yang di ekivalen kecelakaan, poinnya belum memenuhi poin yang ditentukan, yaitu 30 ke atas poinnya, sehingga belum dikatakan. Meskipun itu sering terjadi ya, sering itu kan angka yang kita dengar ya, maksudnya. Benar sekali, tapi kan kita mengungkapkan fakta itu harus berdasarkan data yang jelas. Dan bukan hal-hal yang rasional ya maksudnya ya. Harus kita berdasarkan rasional, Mas. Mungkin pertanyaan yang kedua tentang daerah yang dikatakan mistis terjadi rawan kecelakaan itu ya. Iya, sing mari kecelakaan mesti iki nih. Ya, itu mistis, misalnya pohonnya yang disalahkan atau mungkin sehingga dipotong seperti itu. Jadi gini Mas Kuat, jadi kami sampaikan kecelakaan lalu lintas itu ada penyebabnya. Anatomi tadi ya? Ada anatominya, mungkin faktor human error ataukah mungkin faktor jalannya dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta itu dikaitkan dengan hal mistis. Jadi kecelakaan itu adalah menurut penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan itu nanti diklasifikasikan sebagai anatominya sebagai apa? Misalnya human error atau kesalahan manusianya. Atau jalan tadi ya? Atau mungkin faktor jalan, sarana prasarana, atau faktor cuaca juga bisa. Oh, cuaca. Mungkin hujan sehingga jalan licin sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi sekitar gelap atau seperti apa itu? Gelap mungkin ada pohonnya rindang, mungkin kondisi malam hari gelap sehingga penglihatan pemakai jalan itu kurang sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Oh, dan itu rasional ya? Rasional sekali. Mungkin banyak masyarakat yang berpendapat hal-hal mistis itu wajar karena mungkin masyarakat belum mengetahui, sehingga kami tekankan memang kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dan bisa menimpa siapa saja. Oke. Baik, Pak Kiman, tadi kita ngobrolin tentang hal-hal yang berkaitan dengan black spot. Ini kan kita perlu gali terapinya apa dan solusi di lokasi tersebut. Apa nih kira-kira yang sangat mendesak nih untuk bisa membuat lokasi-lokasi yang kita tengarai sebagai daerah black spot tadi bisa berkurang nih angka celah dan sehingga atau mungkin bisa hilang ya status sebagai black spot. Apa nih upaya-upaya yang kita bisa lakukan? Terapi-terapi yang kita laksanakan mungkin bisa dengan 3 kiat-kiat Mas Kuat, yaitu yang pertama adalah preemptif, yaitu pencegahan. Pencegahan itu salah satunya bisa dengan melaksanakan pemasangan himbauan tentang hati-hati atau rawan kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah preventif atau penanggulangan, yaitu dari kepolisian, yaitu melaksanakan kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga ada penindakan hukum. Yang terakhir ya Mas ya? Ini yang paling terakhir sekali. Jadi penindakan hukum itu
adalah langkah yang sangat-sangat terakhir. Penindakan hukum tidak ada manfaatnya tidak ada artinya jikalau tidak ada kesadaran dari masyarakat pengguna jalan sendiri. Iya, hanya sekedar menangkap saja, setelah itu mereka akan Setelah itu mengulangi lagi. balik ke setelan pabriknya lagi ya. Nah, makanya itu diperlukan kesadaran dari pribadi masing-masing untuk tertib berlalu lintas sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Tapi upaya-upaya yang harus dilakukan memang terus harus dilakukan ya, Mas. Misalkan Harus dari memang. teman-teman di Dinrum Kibut ya dalam hal ini sebagai operatornya untuk membuat tadi beberapa hal yang bisa Mungkin pita kejut tadi, kejut kemudian dan ada pemasangan himbauan. nggih, Dari kami sudah melaksanakan pemasangan himbauan, Mas. iya, Memang mungkin karena bahannya mungkin dari spanduk, dari iya. banner Tidak sehingga awet ya? cepat rusak, tidak Iya, awet. Jadi ke depan mungkin karena ini adalah tanggung jawab kita bersama Kabupaten Kota Sehat, iya, ini sehingga menurunkan angka kecelakaan lalu lintas itu diperlukan kerjasama ya. kiat-kiat kerjasama dari semua pihak. Kolaboratif lah pokoknya ya. Kolaborasi. Teman-teman dari Dinrum Kibut nanti juga akan kita dorong, Mas, supaya supaya mereka memprioritaskan ini ya. Siap. Jangan sampai warga kita di Blora itu mati sia-sia karena kecelakaan yang tidak tidak perlu lah ya, Tidak hal perlu, yang benar perlu, sekali. iya kan. Apalagi mereka yang kemarin saya dengar yang kecelakaan tuh anak-anak yang mau sekolah gitu ya, mereka mau Iya. berangkat sekolah tapi karena mereka dalam situasi yang dalam kondisi yang istilahnya tidak Mungkin terburu-buru juga terburu-buru karena nggih. tidak me-manage waktu antara Nggih, jarak dan waktunya, nggih. sehingga kalau berkendara dalam keadaan buru-buru sangat Pasti berbahaya akan sekali. iya, oke. Jadi kita clear ya, Mas, jadi Ya, banyak hal yang menjadi PR kita di tatanan, transportasi dan lalu dan lalu lintas, lintas, terutama tatanan di lalu 7. lintas ini, tatanan 7 ini memang masih beberapa hal tadi disebutkan oleh Pak Ibda Sukiman itu memang perlu perlu jadi prioritas kita semuanya ya. Nanti Prioritas, ya. teman-teman dari, Satlantas, dari Dirmund Kibut, dan dari teman-teman yang memang punya 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 wilayah di sana Punya ya. wilayah, kemudian dari semua pihak juga kami harapkan memang kalau memang mau membantu, kita harapkan bisa membantu dalam hal Iya. pembuatan pemasangan himbauan atau tertib lalu lintas, yaitu yang bahannya permanen Iya, sehingga termasuk mungkin awet. teman-teman dari ini ya, yang dari perusahaan-perusahaan yang punya CSR itu ya, Iya, mereka nanti bisa nggak ya misalkan memasang itu dengan logonya mereka? Maksudnya ada himbauan tapi dipersembahkan oleh itu bisa bisa. boleh ya? Boleh, nanti kami akan koordinasi misalnya nanti ada teman-teman dari perusahaan atau Atau yang BUMN lah ada ya? BUMN yang ada CSR-nya, monggo nanti bisa koordinasi dengan Satlantas, nanti akan kami bantu untuk pembuatannya, kemudian ada logonya nanti di bawah, silahkan nanti Nggih, untuk kemaslahatan umat sehingga Kabupaten Kota Sehat Blora ini bisa tercapai cita-cita oleh ya. semuanya. Nggih. Satu lagi nih, Mas, yang tadi sempat kita terlewatkan, zona selamat sekolah. Oh Ini ya, juga salah satu hal yang penting juga ya di Kabupaten Sehat. Ini kira-kira tahun ini sudah ada penambahan kah? Atau ada program lagi nih di forum atau di teman-teman di tim teknisnya nih? untuk sampai tahun 2024 Mas Kuat Ya, ada kemarin ada 5 oke. yaitu pemasangan zona selamat sekolah. Ada penambahan 5 ya? Ada Oke. 5 tempat zona selamat sekolah. Kemudian untuk tahun 2025 ini insya Allah akan ada penambahan lagi yaitu di depan SMP Negeri 5 Blora. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinrum Kimhub dalam hal ini yang memang pemangku kebijakan pembuatan sarana Oke, prasarana jalan yaitu zona dinas selamat sekolah. sekolah, oke. Pak Iman, terima kasih banget informasinya, banyak sekali yang sudah diberikan. Nanti Sama-sama kapan-kapan Mas Kuat, semoga ini bisa menginspirasi dan iya, memberikan wawasan kepada masyarakat semuanya nggih. sehingga lalu lintas di Blora ini dapat aman, kondusif, lancar sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan maupun fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Dan tentu mengundang partisipasi dari mereka-mereka yang ini ya, pengen Ingin membuat membantu ya, untuk kesehatan di Kabupaten Blora. ya, Blora Sehat ini banyak tatanan, kawan-kawan, ada 9 tatanan, salah satunya adalah tatanan transportasi dan lalu lintas. Banyak yang tadi disampaikan oleh beliau dan kita seyogyanya ya sudah ikut juga berperan dalam mengambil bagian untuk bisa membuat Kota Blora ini atau Kabupaten Blora ini jadi kabupaten sehat dengan tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Ya, Harapan benar kita tahun sekali. ini adalah Wiperda atau mungkin bahkan Vistara gitu Pak Kiman. Amin, amin. Baik, terima kasih atas kehadiran di Ngopi Santen Pak Kiman. Ya, Jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi untuk oke. membahas hal-hal yang lebih keren lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung bersama Ngopi Santen, ngobrol pagi sehat sedan bersama Ibda Sukiman dari Satlantas Polda dan dia juga salah satu anggota forum di Tatanan 7.
di tatanan transportasi dan lalu lintas. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam cinta, strong dan tetap bahagia dari Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ngopi lagi.